Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rifanda Lilaki, NIM 2214201154, kelas A5 semester 2, program studi keperawatan, mahasiswi di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di sini saya akan membuat video ujian tengah semester dengan judul Mengapa Pancasila Menjadi Ideologi Negara. Dosen pengampu Aprilia Widya Mandai, SH, SS, MH. Topik bahasan yang pertama menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian dasar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Topik pembahasan yang kedua menanyakan alasan diperlukan kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Perlu diketahui bahwa selain warga negara, penyelenggara negara merupakan kunci penting bagi sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sehingga aparatur negara juga harus memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara secara konsisten. Magnis Suseno menegaskan bahwa pelaksanaan ideologi Pancasila bagi penyelenggara negara merupakan suatu orientasi kehidupan konstitusional. Artinya, ideologi Pancasila dijabarkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Topik bahasan yang ketiga yaitu menggali sumber histori, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara berakar dalam kehidupan masyarakat. Unsur-unsur sosiologis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi berikut. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan adalah kekuatan gaib. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab dapat ditemukan dalam hal saling menghargai dan mengomentari hak-hak. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas. Berikutnya topik bahasan yang keempat, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperhatikan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai Pancasila. Yang kedua, pertarungan ideologis antara negara-negara superpower antara Amerika Serikat dan Uni Soviet sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara superpower. Yang ketiga, menguatkan isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing. Dan yang keempat, meningkatkan kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi sehingga menjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam. Topik pembahasan yang terakhir yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Dimensi fleksibilitas mengandung referensi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam dan mengandung dinamika internal. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi bersifat terbuka karena bersifat demokratis.